Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allazi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang dilakukan setiap ba'da isya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-152 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bikathaifil aghyar. Terkadang hati terhenti pada cahaya-cahaya sebagaimana terhalangnya jiwa oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan, yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam rangka thalabul ilmi, yaitu meneruskan derasan kita di dalam kitab Al-Hikam. Salawat dan salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita hikmah yang ke-152. Kita menonton, tetapi bukan hanya menonton, tetapi besar pengharapan kita pun dijadikan seperti orang-orang soleh yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih. Sebetulnya ini hikmah sudah mulai naik. Dia mau ancang-ancang, mau persiapan, mau ganti jilid, mau jilid yang kedua. Jadi di hikmah ini mulai dari kemarin menceritakan tentang waliullah yang luar biasa. Sebetulnya saya sendiri pun membacakan kitab dan menceritakannya sangat berat, karena memang ini ada tingkatan-tingkatan kekasih Allah. Tetapi alangkah baiknya kita sangat tahu dengan bagaimana mereka yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubbama waqafatil qulub mal anwar. Terkadang berhenti hati itu, terkadang berhenti al-qulub, hati-hati itu. Jadi qulub itu makna dari jamak, hati-hati, jadi hatinya banyak. Terkadang berhenti hati-hati itu dengan cahaya-cahaya. Kama hujibatin nufus bikasaifil agyar. Sebagaimana dihalanginya nafsu dengan tebalnya makhluk Allah, yaitu agyar. Agyar itu adalah makhluk. Ini akan menceritakan tentang dua orang manusia, dua orang golongan manusia. Ada yang terhijab, hijab yang menghalangi kita susah untuk ma'rifat kepada Allah, susah untuk mengenal Allah. Itu hijabnya ada dua. Fal hijabu anil maula kismani nuroniyun wa zulmaniyun. Pertama ada hijab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia nya penghalang. Pertama ada hijab yang bersumber dari cahaya. Yang kedua ada hijab yang bersumber dari kegelapan, yaitu nafsu syahwat. Cahaya Islam di dalam hati sudah tidak bersinar lagi apabila tidak berjuang agar terang hatinya. Mereka yang gelap sinar keislamannya dikhawatirkan su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Hati adalah tempat memancarkan cahaya Islam, cahaya iman. Nah, yang berasal cahaya itu yang memancar ke hati, semuanya berasal dari khazainul ghuyub, dari pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Ketika cahaya sudah sampai di dalam hati, terkadang hati kita ini tidak bisa naik ma'rifatullah. Terkadang si hati tidak bisa melanjutkan perjalanan mengenal Allah, tetapi malah asik dengan cahaya tersebut. Justru malah terhalang dengan cahaya tersebut. Tidak ada ingatan siapa yang memampukan dirinya ibadah.
Dia malah merasa senang, bersenang-senang dengan nikmatnya ibadah. Kemarin itu diceritakan betapa susahnya kita ingin nikmat ibadah, betapa susahnya kita ingin lezat ibadah. Sekarang setelah kita bisa nikmat ibadah, betapa banyak orang yang hanya bersenang-senang dengan nikmat dalam ibadah. Tidak ada dia mampu merasakan bahwa dirinya digerakkan oleh Allah untuk ibadah. Dirinya diinginkan oleh Allah untuk ibadah. Kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia langsung naik lagi. Jangan di situ. Yang seharusnya dia langsung asiknya dengan Allah, bukan dengan ibadah. Nah, ini orang asiknya sudah dengan ibadah. Mereka asik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid lezat, salat lezat, tetapi mereka diam di situ. Tidak meneruskan, tidak dilanjutkan, malah berasik-asik dalam wirid. Nah, itulah yang disebut dengan rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Terkadang hati di situ berhenti dengan cahaya-cahaya, yaitu nur Islam. Begitupun dengan nafsu. Seharusnya kita jadi mengenal Allah, tetapi terkadang kita terhalang oleh nafsu itu. Seharusnya kita melihat makhluk, ingat kepada Allah. Sesuatu yang ditemukan oleh panca indera menjadi jalan, ingat kepada Allah. Merasakan makanan, ingat kepada Allah. Seharusnya merasakan apa yang kita makan membuat kita ingat kepada Allah yang memberi nikmat tersebut, yang memberi kenikmatan tersebut kepada kita. Tetapi kebanyakan hati kita berhenti di makanan yang enak itu. Hati kita hanya berhenti di buatan siapa makanan ini, bagaimana cara membikinnya, apa saja bumbunya, sampai enak begini. Nah, hati mereka berhenti di makanan tersebut, di nafsu tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kama hujibatin nufus bika saifil agyar, seperti terdindingnya nafsu-nafsu dengan tebalnya penghalangnya itu makhluk. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qad taqiful qulub bi maqami nuril Islam aw maqami tauhidi af'al. Terkadang berhenti hati itu pada makom cahaya Islam atau makom tauhid af'al. Jadi cahaya Islam itu tauhid af'al. Terkadang si hati kita berhenti di situ. Fala tartaqi ila maqami nuril iman aw maqami tauhid sifat. Maka si hati tidak naik ke makom cahaya iman atau disebut dengan tauhid sifat. Dia setelah merasakan lezat dalam ibadah, nah, dia merasa cukup di sini, tidak naik lagi. Apabila manusia yang aslinya hanya mengikuti hawa nafsu, lalu ia berusaha berjuang mujahadatun nafsi, ia akan sampai ke nurul Islam. Tadinya dia malas untuk ibadah, lalu ia berjuang terus riadoh terus sehingga dia senang ibadah. Setelah senang, dia lalu merasakan nikmat dalam ibadah. Nah, dia sudah mendapatkan nurul Islam. Nah, baca Quran lezat nikmat, sholat nikmat, wirid nikmat. Nah, dia kalau sudah ada di makom nurul Islam, dia akan merasakan lezat dalam ibadah. Dia melihat apapun, dia lihat itu perbuatan Allah. Karena makomnya adalah makom tauhid af'al. Di makom ini pun sudah tidak ada kita benci dengan orang. Di makom ini pun sudah tidak ada dendam kepada orang, sudah tidak menyalahkan orang. Karena hatinya melihat semuanya adalah fi'lullah, semuanya adalah pekerjaan Allah. Yang dilihat adalah bekas pekerjaan Allah Subhanahu wa taala.
tetapi dia berhenti di situ. Nah, dia berhenti di situ, tidak naik lagi, tidak naik lagi ke atas, tidak naik lagi bisa bisa dia itu tidak naiknya karena imalidopil himah anitaroki, dia itu tidak mau naik lagi karena memang dia itu sudah lemah keinginannya untuk naik. Kan tadinya awamul mukminin, awamul muslimin, lalu naik jadi nurul Islam, bercahaya, lezat kan, ibadahnya lezat. Setelah ibadah dohirnya lezat, dia tidak ada keinginan naik untuk jadi nurul iman. Tidak ada keinginan itu. Imalidopil hawa anitaroki. Apakah dia itu memang sudah lemah keinginannya untuk naik? Wa imali ru'yati anaul ghayah allati laisa sayun fawqaha, atau dia tidak menaikkan lagi ke nur cahaya iman karena dia melihat disangkanya itu adalah sudah tidak ada di atasnya. Sini udah luar biasa. Kita sholat udah rasa nikmat, kita ibadah nikmat, kita wirid nikmat. Ini udah luar biasa, kita udah tinggi. Sehingga tidak ada dia mau naik lagi ke atas. Padahal posisi itu dia ada di posisi tauhid af'al atau nur Islam. Wa imal lil unsi biwujudi halawati fi. Ada kalanya dia tidak mau naik itu karena dia sudah lezat di situ. Dia sudah merasa tenang. Wa imal lil qanaati bihi, atau dia itu tidak naik lagi karena memang ya sudahlah, cukup dengan ini juga. Sudah cukup, kita udah luar biasa. Nah, li'anna man tahaqqaqa bihadzal maqam lahul maunah minallahi. Karena orang-orang yang sudah benar-benar duduk di makom Islam, nah ini harus digarisbawahi. Karena orang-orang yang sudah benar-benar duduk di makom Islam, nur Islam, tauhidnya tauhid af'al, nah, ia sudah mendapatkan pertolongan Allah. Lahul maunah, dia sudah mendapatkan pertolongan Allah. Karena sri alal a'da, seperti ditolong oleh Allah, mengalahkan musuhnya. Bila ada orang yang memusuhi dia, semuanya hancur. Wa iqbalin nasi alaihi, karena dia sudah merasakan nyaman dengan ibadahnya, tenang dengan ibadahnya, sehingga manusia-manusia datang menemui dirinya, meminta air. Wastijabid da'wati, karena dia mustajabah doanya. Orang pada bertanya ke dia. Nah, berdatangan manusia-manusia mencari dirinya karena ijabah doanya. Padahal ia ada di makom tauhid fil af'al atau makom pertama yang paling bawah. Yang dia menekankan bahwa melihat bahwa segala sesuatu kejadian adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa cukup di situ, tidak mau naik lagi ke atas. Padahal perjalanan dia menuju Allah masih ada beberapa tahapan lagi. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang puas dan senang dia duduk di makom ini, ia hanya akan menjadi seorang orang pintar, atau akan menjadi dukun, atau akan menjadi pananyaan. Kalaupun dia seorang ajengan jadi dukun, dia seorang ustaz jadi dukun. Karena apa? Karena dia senang di makom ini, tidak melanjutkan ke makom yang selanjutnya. Karena di makom ini rawan dengan ujian-ujian. Orang yang sudah nyaman zikirnya, nyaman sholatnya, nyaman ibadahnya, lezat segala ibadahnya, sebagai cobaannya, sebagai ujiannya bukan seperti orang biasa. Ujiannya yaitu diberikan ijabah doa. Jadi ijabah doa itu adalah ujian untuk dia. Diberikan datang orang banyak meminta air, itu ujian buat dia. Apakah dia akan berhenti di situ?
atau dia terus naik terus keimanannya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semifinal karena besok kita akan penamatan jilid 1. Wa qad taqiful qulub fi maqami nuril iman aw maqami tauhid sifat fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhid zat. Nah, setelah dia duduk di maqam nurul Islam, cahaya Islam itu adalah tauhid fil af'al. Segala sesuatu dia melihat hatinya itu dia perbuatan Allah. Nah, dia waqad taqiful qulubu fi maqami nuril iman. Lalu dia naik, misalkan naik ke makom nur iman. Naik ke makom nur iman, yaitu makom tauhid sifat. Nah, terkadang berdiam hatinya di makom nur iman, tauhid sifat, sehingga ia melihat sesuatu apapun, ia melihat kudrat iradat Allah. Sesuatu yang ia lihat, sesuatu yang ia dengar, semuanya makhluk itu kudrat iradat Allah, sifat-sifat Allah yang ia lihat. Contoh, ia melihat gunung, hatinya menemukan Allah. Allah itu kudrat, Allah iradat, Allah ilmu, dan semuanya ada. Dia melihat makhluk, dia ingat sifat Allah. Itu. Kudrat itu kuasa, iradat itu berkehendak. Tidak akan ada gunung kalau tidak ada iradah Allah. Allah berkehendak menciptakan gunung. Tidak akan ada gunung kalau tidak ada kudrat. Kalau tidak ada Allah kuasa menciptakan gunung. Jadi melihat gunung, dia melihat kudrat dan iradat Allah. Melihat sifat-sifat Allah. Kalau tadi yang di Nur Islam, dia melihat makhluk, dia melihat semuanya adalah pekerjaan Allah, af'al Allah. Kalau sekarang sudah naik lagi, dia bukan pekerjaannya lagi, sudah sifatnya. Nah, terkadang berhenti di sini. Padahal ini pun sudah sangat luar biasa. Orang seperti ini sudah sangat luar biasa. Hatinya bisa melihat sifat Allah di dalam makhluk, merasakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah luar biasa. Tetapi dia berhenti di sini. Ini pun sudah termasuk orang langka zaman sekarang. Kalau orang dulu banyak. Kalau zaman dulu banyak orang-orang seperti ini. Kalau sekarang jarang. Wadzalika imalido bil himmati anitaroki. Nah, dia tidak ada keinginan untuk naik lagi ke Nurul Ihsan. Yang terakhir Nurul Ihsan kan? Nurul Ihsan itu adalah tauhid dat. Dia tidak ada keinginan untuk naik ke Nurul Ihsan. Terkadang dia hanya cukup diam di situ, di Nurul Iman, tauhid sifat. Kenapa? Lido bil himmati. Karena dia merasa lemah. Cita-citanya, keinginannya lemah. Sudah di sini ajalah cukup. Udah luar biasa sini juga. Wa imaliru yati anahul ghayah, atau dia melihat bahwa di makom ini, makom menurul iman ini sudah tidak ada lagi di atasnya. Dia melihatnya seperti itu. Misalkan seperti itu. Li'anna man tahaqqaqa bihadzal maqam lahul karamah minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang oleh Allah diberikan kemampuan sehingga dia bersungguh-sungguh di makom tersebut, benar-benar di makom ini, di makom nur iman, di makom tauhid sifat, nah, ia akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahul karomah. Seperti apa karomahnya? Katoyil makan, wazaman. Banyak karomah-karomah itu. Seperti melipat bumi. Karena dia bukan hanya ibadah dohir yang benar-benar, ibadah batinnya pun sudah benar-benar. Kalau yang di Nurul Islam itu dia sudah lezat di ibadah dohir. Kalau yang Nurul Iman ini dia sudah lezat di ibadah batin. Dia ridho, sudah lezat dalam ridho. Sudah nikmat dalam ikhlas, sudah nikmat dalam tawakal, sudah nikmat dalam sabar, sudah nikmat dalam hal-hal batinnya. Nah, maka oleh Allah diberikanlah karomah, lahul karomah, melipat bumi.
ke Mekah, orang-orang 9 jam naik pesawat, dia hanya butuh 3 langkah. Mau ke Mekah, 3 langkah sampai depan Ka'bah. Atau watoyil zaman, atau melipat zaman. Baca Al-Quran, orang-orang mah seminggu baca Al-Quran, tamat 1 kali Quran, dia setengah jam tamat baca Al-Quran. Nah, ini kan karomah namanya. Jangan dipikir oleh ibu-ibu, bapak-bapak bagaimana bacanya. Setengah jam, seminggu tamat Al-Quran orang-orang biasa. Orang yang mendapat karomah dari Allah, setengah jam bisa tamat Al-Quran. Luar biasa. Apakah bisa? Ya bisa kalau Allah yang memberikan karomahnya, kalau Allah yang memberikan kemuliaannya. Karena 1 jam itu, setengah jam itu, kalau Allah hendaki diberikan karomah seorang waliullah, cukup dia untuk melakukan apapun. Seperti seseorang waliullah yang termasuk aja Ashabul Kahfi, berapa 300 tahun sekian dia tertidur, hanya sebentar perasaan dia tidur, padahal beratus-ratus tahun. Itu namanya karomah waliullah. Nah, ini pun begitu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan kalau bukan karomah, 1 kitab jilid Syarah Muhadab, Majmu Syarah Muhadab sampai 27 jilid kalau nggak salah. 1 becak kitab, ibu. Itu bagaimana nulisnya? Nulisnya, kata mana tulisannya kecil-kecil, mana 27 jilid besar-besar ini, bagaimana? Mana dalamnya itu hukum? Kalau dipikir oleh akal itu tidak bisa dimengerti. Itulah karomah. Nah, ibadah dohir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, sudah dapat keramat. Kalau yang tadi ibadah dohir sudah lezat, yang Nur Islam ibadah dohir sudah lezat, sudah mendapatkan maunah, pertolongan Allah. Ada terojot, ada keanehan-keanehan, ada pertolongan-pertolongan, dimudahkan kehidupan, itu maunah tadi. Kalau yang sudah di Nurul Iman, dia ibadah dohirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat, dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tartaki ila maqami nuril ihsan au maqami tauhidil fidat. Dia tidak naik ke makom yang di atasnya, yaitu yang terakhir, makom nurul ihsan atau tauhid dat. Kenapa dia tidak naik ke makom yang sebelumnya, yang selanjutnya? Imalido pilih himmati anit taroki wa imalit liru'yati analogoyah. Ada kalanya dia tidak naik itu karena dia lemah cita-citanya, sudah capek, sudah di situ aja cukup, atau dia menganggap bahwa ini adalah makom yang paling tinggi karena dia sudah mendapatkan karomah. Nah, begitu. Wa imali adami syaihin mursidin, atau ada kalanya dia itu oleh Allah dibukakan cahaya dalam hatinya sehingga ibadah dohirnya lezat, ibadah batinnya lezat, sudah bisa dia nikmat dalam ibadah batin. Au li adami syaihin mursidin, tetapi dia sayang tidak punya guru mursid, guru yang membimbing. Nah, tidak ada yang membimbingnya dalam perjalanan wusulnya kepada Allah, sehingga dia menganggap bahwa makom ini karena dia sudah mendapatkan karomah sudah paling tinggi. Begitu. Li'anna man sahiba syaikhon fala budda ayurahilahu illal maksud. Karena orang yang dia mempunyai guru beserta guru, dia pasti akan terus melanjutkan perjalanannya menuju puncaknya, yaitu bisa bertauhid ke zat Allah Subhanahu wa taala, bisa menauhidkan menjadi nurul ihsan. Tauhidnya adalah tauhid zat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Bapak-bapak Ibu sekalian, kita simpulkan manusia dalam hal ini terbagi 2 bagian. 1, awamul muslimin. Awamul muslimin
adalah orang-orang keumuman muslim. Kebanyakan orang muslim, orang Islam, kebanyakannya hanya mengejar kesenangan-kesenangan. Kesenangan dunia, kesenangan dalam segala hal, hidup dan matinya ingin senang. Hidupnya ingin senang, matinya ingin ke surga. Udah, itu aja. Itu awamul muslimin. Ibadahnya rajin sekali ibadahnya kalau mendapat pujian. Tetapi kalau mendapat celaan berhenti. Itu awamul muslimin namanya. Begitu. Nah, itu awam muslimin. Yang kedua adalah orang-orang yang berakal. Nah, orang-orang yang berakal ini dari mulai awal orang yang mendapatkan nurul Islam, naik lagi mendapatkan nurul iman, naik lagi hingga ia mendapatkan nurul ihsan. Dari mulai dia nurul Islam, dari mulai dia bertauhid dengan af'al, sehingga ditaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tauhid dengan sifatnya, sehingga dia ditaikan lagi oleh Allah sampai ke puncaknya bertauhid kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia merasakan dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian cerita dari perjalanan seorang hamba menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk ke nurul Islam? Jangan ke nurul ihsan. Ke nurul Islam aja dulu. Nurul Islam itu apa? Nurul Islam itu salatnya nikmat, wiridnya nikmat. Nah, kalau sudah masuk ke nurul Islam, hati-hati, ujiannya adalah maunah dari Allah. Banyak-banyak kemudahan, banyak-banyak ke segala mudah, atau banyak-banyak kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan. Nah, itu jangan sampai terfitnah oleh itu. Maksudnya jangan sampai berhenti di situ, terus lanjutkan. Bahwa tujuan kita naik lagi ke nurul iman, dan sampai mudah-mudahan disampaikan oleh Allah ke nurul ihsan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.